Ada yang sudah pernah? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini terlihat. Terlihat, Pak. Ya. Jadi frekuensi respon itu merupakan tampilan grafik ya, di mana ada hubungan antara besarnya frekuensi ya, ini besarnya frekuensi terhadap penguatan tegangan. Penguatan tegangan itu bisa dengan rumus kali ya, atau dengan desibel. Nah, untuk frekuensi besarannya ya, itu antara 100 Hz sampai dengan 18 kHz. Ini contoh saja. Ya, pada dasarnya frekuensi audio adalah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Ya, kita pada umumnya itu berkisar dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ya. Sedangkan untuk gelombang yang di bawah dari 20 Hz, 0 sampai dengan 20 Hz, itu adalah gelombang yang namanya gelombang infrasonik. Ya, di mana yang mendengar frekuensi tersebut itu serangga. Ya, yang hewan-hewan kecil dan sebagainya. Nah, kemudian sedangkan gelombang suara itu adalah 20 Hz sampai dengan 20 kHz, dan gelombang di atas 20 kHz adalah namanya gelombang ultrasonik. Ya, jadi ada 3 gelombang suara. Yang pertama adalah infrasonik, yang kedua adalah gelombang audio, yang ketiga adalah gelombang ultrasonik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang ada di depan kalian itu ya, itu adalah berbagai macam frekuensi. 100, 500 sampai dengan 18 kilo. Nah, besarnya frekuensi ini itu siapa yang menentukan? Yang bikin soal. Ya, contoh misalnya pada saat nanti kalian USK, ya mungkin nggak 100, 500. Mungkin dari 500, kemudian 800, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan seterusnya. Nah, ini hanya perumpamaan saja ketika ada frekuensi yang berbeda pada 10 tingkatan. Nah, yang namanya frekuensi itu pasti ada input, ya, tegangan input. Itu dalam satuan VPP. VPP itu singkatan dari volt peak to peak, di mana Vin itu harusnya kan aslinya kan suara kita nih ya, tapi kan karena suara kita tidak stabil maka diganti oleh yang namanya audio frekuensi generator atau generator pembangkit frekuensi audio ya, di mana kalau AFG tersebut itu menghasilkan frekuensi dari 10 sampai dengan 1 MHz. Ya, jadi pengganti suara kita ya itu diganti menjadi yang namanya AFG. Ya, terkait dengan apa namanya prakteknya nanti pada saat sudah masuk ke sekolah kita akan praktek terkait dengan AFG dan osiloskop agar lebih memahami dan lebih mendalam lagi. Nah, di sini ada contoh Vin. Vin itu didapat dari output AFG. Itu 0,4 volt peak to peak. Sama semua itu dengan frekuensi 100 Hz sampai dengan 18 kHz. Nah, kemudian ada output. Nah, output itu adalah ampli tersebut.
ya, di mana dalam kondisi yang Bapak tampilkan tersebut bahwa dalam setiap frekuensi, ya kan, ada perubahan frekuensi, maka outputnya juga akan berubah, ya. Jadi kalian belajar untuk membaca tabel. Jadi pada itu semuanya tetap kan, 0,4 semuanya. Semua frekuensi 0,4. Kemudian yang berbeda di mana? Yang berbeda di V-out-nya. Ketika inputnya 100 Hz, ya, dengan frekuensi 100 Hz, maka V-out-nya 2. Kemudian frekuensinya naik 4. 1 kilo 10, 2 kilo jadi 12. Namun ketika 5 kilo dia akan menurun. Ya kan? 10, 8, 4 dan seterusnya. Nah, secara data berarti ada kenaikan dan penurunan yang signifikan pada frekuensi-frekuensi tertentu. Sampai sini bisa dipahami anak sekalian? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ya. Nah, dari data, ya ini aslinya ini kosong ini. Ya, ini kosong. Nah, ketika kita pengen ambil data, ada rumus di sini AV. AV itu bukan audio video, tetapi penguatan tegangan, amplitude voltage. Ya, di mana rumusnya adalah V out dibagi V in. Nah, di sini V out-nya berapa? 2. Ya kan? Kemudian V in-nya berapa? 0,4. Maka dengan penguatan tegangan, ya, untuk satuan kali 2 dibagi 0,4 sehingga menghasilkan 5 kali penguatan. Ya. Yang kedua bagaimana? Frekuensi yang 500 Hz. Ternyata 4 dibagi 0,4 10 dan seterusnya sampai dengan kembali lagi di sini. Ini berdasarkan data. Ini kita yang menentukan. Ya, ini untuk yang teori kita yang menentukan, tapi kalau untuk prakteknya nanti tergantung dari prakteknya. Nah, ini tinggal rumus masukkan. Nah, ada 2, ada satuan kali dan ada satuan desibel. Ya, untuk satuan desibel itu ada rumusnya. Ya, 20 log V out dibagi V in. Cara ngitungnya bagaimana? Kalian cari dulu ini V out dibagi V in. Ya, setelah ketemu, dilogkan. Kalau sudah ketemu log V out dibagi V in, baru dikali 20. Ya, contoh yang gampang seperti ini. Nih, V out dibagi V in, hasilnya 10. Ya kan? Log 10 kan 1. Jadi penguatan tegangan itu 20 dikali 1 maka menghasilkan 20 desibel. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau misalnya tidak ada panduannya, itu kalian boleh menggunakan kalkulator. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, mau tanya, Pak. Ya, Itu V-out-nya kita yang nentuin atau emang hasil dari perubahan V-in dan frekuensinya, Pak? ini V out nih. Ya. Kalau ini yang kita bahas saat ini, ya, itu kita ditentukan oleh nilainya ini. Tapi pada saat nanti kalian praktek, ya, kalian sangat praktek, kalian menentukan ini nih. Nanti ada pertanyaan V-in-nya berapa. Ya, baru nanti V out-nya tergantung dari praktek kalian. Jadi seperti itu. Ya, kalau untuk saat ini ditentukan antara V-in dan V-out itu ditentukan. Tapi pada saat nanti kalian praktek, ya, kalian hanya ditentukan adalah V-in ini. V-in-nya berapa nih? Misalnya dibagi dalam kelompok, nanti ada 6 kelompok atau 7 kelompok. Kelompok 1 misalnya V-in-nya 0,1. Kelompok 2 0,2 dan seterusnya sampai 0,7 misalnya. Nanti amplinya kalian kasih input frekuensinya di sini nih.
Nah, di situ kelihatan apa tidak? Apakah ada perubahan yang signifikan apabila VIN-nya tetap, kemudian frekuensinya berubah-berubah ini. Maka VOUT ini akan dijadikan dasar perhitungan kalian untuk penguatan tegangan kali maupun desibel. Itu pada saat nanti kalian praktek. Ya, jadi VOUT ini nanti kalian jangan ngarang-ngarang. Ya, walaupun misalnya ada ampli 7 misalnya Bapak kasih ampli 7. Kemudian VIN-nya kan beda-beda nih. Ya, itu nggak bisa kalian main ngarang-ngarang VOUT-nya. Siapa tahu yang VOUT yang kalian dapatkan itu ternyata sama semua nih. Ya, misalnya nih pada saat kalian praktek 2 Ya ampun. ya. Itu bisa saja. Jadi pada saat kalian praktek, kalian jangan nyontek nanti. Ya, kalau VOUT-nya ternyata hasil dalam pengukuran kalian, Pak, kok kelompok saya pada saat praktek nilainya sama semua walaupun sudah diganti misalnya. Frekuensinya asal ini jangan diganti ya. Jadi VIN ini tidak boleh kalian ganti. Jadi tetap misalnya 0,4 ya 0,4 semua. Nggak bisa 0,4 ntar di frekuensi ini kalian ganti 0,2, nggak bisa. Ya. Nah, ketika VIN-nya tetap, kemudian frekuensi yang kalian putar berubah-berubah, namun dalam prakteknya kalian ininya tetap, ya nggak masalah. Berarti ampli kalian itu dia tidak ada penguatan, jadi bukan bukan ampli secara optimal. Ya, jadi dengan adanya frekuensi yang berbeda-beda, dia tetap, berarti kan dia tidak optimal. Itu nggak masalah nih, yang namanya hasil pekerjaan orang kan beda-beda. Ya, mungkin ada yang satu ternyata pada saat frekuensi rendah kecil, kemudian frekuensi tinggi ini naik terus sampai terakhir, nggak masalah. Ya, jadi menghasilkan gambar yang berbeda-beda itu nggak masalah. Ya, kalau ini kan contohnya nih, ini pada saat frekuensi 2 kilo dia tinggi, nggak masalah, misalnya bentuk seperti ini. Ya, jadi pada saat praktek, kalau misalnya berbentuk seperti ini dari awal sampai akhir, ternyata flat begini nih, hasil frekuensi responnya, ya nggak masalah. Jadi pada saat kalian praktek, apapun yang menjadi hasil praktek kalian, itu nggak usah terpengaruhi oleh kelompok yang lain. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk saat ini, VOUT ini ditentukan. Jadi seperti itu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Lain? Cukup, Pak. Ya, ini contoh yang naik. Kemudian tadi kan yang flat nih. Pada saat praktek ternyata begini, ya nggak masalah. Atau pada saat praktek ada lagi. Hasilnya begini, ya nggak masalah. Ya, jadi pada saat praktek apapun hasil kalian, hasil kelompok kalian nanti, ya itu disesuaikan saja dengan ampli yang kalian dapatkan. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini VOUT-nya nggak ada yang namanya salah ya Pak, hasil kalau keluarnya segitu ya segitu. Ini yang hasil ini, frekuensi respon ini. Yang VOUT-nya. VOUT-nya itu tidak ada yang salah. Pada saat praktek tidak ada yang salah. Jadi mau VOUT-nya sama semua, pas kan nanti kan Bapak periksa, bener nggak nih VOUT-nya ini sama semua nih, kan gitu kan pada saat kalian sudah merubah-rubah frekuensi, yang nggak ada. Jadi nggak ada yang salah. Ya, jadi seperti itu. Ya Pak. Jadi VOUT-nya apapun hasilnya itu silahkan kalian ya kalian hitung. Yang jelas satu syaratnya, perhitungan kalian dan pembacaan kalian itu tidak salah, itu syaratnya. Jadi kalau misalnya udah sesuai berdasarkan perhitungan dan pengamatan,
itu sama, itu nggak salah. Kecuali misalnya pada saat gambar ternyata VO-nya 10, kemudian kalian salah ngitung 5, ya sudah, itu berarti ada perbaikan. Jadi seperti itu. Nah, untuk menampilkan grafik ini kalian bisa kan di Excel kan? Gimana? Ada pertanyaan nih mengenai masalah pembuatan grafik? Enggak, Pak. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi, Pak, untuk yang Ya, payout itu ada rumusnya apa enggak? ini VOT ini nggak ada rumus. Udah ditentukan dari sananya. Kalau yang saat ini yang kita bahas nih, ini Ya. VOT nih, misalnya nih, Bapak kasih soal ganti lagi misalnya buat masing-masing kelompok, misalnya ganti ini ya nggak masalah ini. Ya, tapi kalau misalnya pada saat praktek, VOT ini ada rumusnya. Ya, rumusnya pada saat membaca tinggi gelombang kali volt per dip. Nanti itu kita pada saat praktek saja dulu. Ya, jadi VOT itu didapat dari tinggi gelombang sinyal osiloskop, ya, itu dikali volt per dip. Sama, VIN juga sama ini, tinggi sinyal dikali volt per dip. Ini kalau misalnya untuk pembacaan di osiloskop, ini ada rumusnya. Ya, tapi kalau ini tujuannya kan Bapak satu untuk bagaimana kalian bisa menggambar atau mengetahui yang namanya frekuensi respon. Ya, kalau untuk yang rumus V-in dan V-out ya pada osiloskop itu ada rumusnya. Tapi kalau misalnya saat ini Bapak hanya ingin menitik beratkan bahwa kalian bisa menggambar grafik ya terkait dengan frekuensi respon. Makanya Bapak hanya menampilkan rumus ini saja nih. Ya, AV VOT dibagi V-in untuk satuan kali, AVL 20 log, VOT dibagi V-in sama dengan desibel. Ya, jadi untuk saat ini pokok bahasanya hanya ini dulu. Ya, untuk yang ini harus kita praktekkan. Kalau ingin lebih dalam lagi. Kalau untuk saat ini adalah penguatan tegangan dalam satuan kali dan satuan desibel, kemudian kalian gambar frekuensi responnya. Seperti itu. Pak, terima kasih. Baik, adakah ada pertanyaan yang lain? Gimana? Sampai sini ada pertanyaan lain? Ini yang belum bergabung, Yolanda ya? Ya, Yolanda dan Afgan, Pak. Afgan udah ada ini. Udah Pak. Udah sampai sini ada pertanyaan? Kan Pak. Cukup, Pak. Baik, nah contoh kan gitu. Kalau misalnya nggak ada contohnya repot ntar. Ya, nih udah kelihatan ya? Udah. Kelihatan Pak. Ya, baik. Ini perhitungan ya, artinya yang kita bahas saat ini adalah sudah ditentukan V-in dan sudah ditentukan V-out. Ya, maka nanti kalian tinggal mencari ini berapa ya. Nah, contoh misalnya ini 100 sampai dengan 100 Hz sampai dengan 18 kilo. Nah, V-in ini pasti akan ditentukan. Misalnya contohnya 0,1. Ya, maka di sini adalah 0,1 semua ini. Ini pasti sama karena yang akan kita bahas adalah perubahan frekuensi apakah akan mempengaruhi besar kecilnya output pada rangkaian ampli. Ya, contoh didapat misalnya 0,1. P-out-nya di sini 2 volt. Ya, untuk yang 100. Kemudian ini 2 volt. Ya, ini kemudian 5, ini 8. Ini 8, ini 6 ya. Ini 5, 4, 2. Ya. Kalau gini kan gampang, kalian tinggal nyari aja rumusnya. Ya kan? Di sini kan V-out dibagi V-in.
Dah, ya. Di sini gampang, tinggal ditarik. Selesai. Ya kan? Tapi kan kalau pada saat kalian praktek, kalian nggak pakai rumus Excel seperti ini. Ya minimal seperti ini paham. Ya. Berarti kan di sini kan V out dibagi V in. V out berarti kan di sini 6. Ya kan? Kemudian V in-nya adalah 0,1. Maka didapat adalah penguatannya 60 kali. Ya. Nah, di sini rumusnya bagaimana? Ya tinggal di rumusnya saya di sini. Sama dengan 20 dikali, ya kan, log berapa di sini? 20 kan? Contoh nih, contoh aja. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Ya, ini gimana caranya? Dan di atas ini adalah kode biner duty cycle 100%. Yang nomor 2 dari atas adalah duty cycle 100%. Ini baru kode biner. Artinya biasa. Ini hanya menunjukkan pengertian duty cycle 50% dan duty cycle 100%. Baru gambar blok berapa ini? Ini sudah menunjukkan kode AMI. Ya, atau kode MI. Hah? Mau pakai rumus apa mau pakai ini? Saya lanjutkan ya. Kalau kode MI di satunya itu. Halo, ada yang bisa bantu Bapak? Coba ini deh Pak, sama dengan log deh Pak. Ntar ada formulanya kayaknya. Buka kurung. Nih. 20 ya? Nih. Coba iya 20, koma. Enggak, itu 20 Pak. Coba. Hah? 20 Enggak. Angka biasa. Enggak, kan ini kan pengen apa? Pengen memasukkan ini biar di copy paste ke bawah kan? Iya, itu pengaturannya nanti yang di sebelahnya Pak. Yo yang admin yo, kasih tahu. Nah, gimana? Rumusnya biar kalau Saya misalnya coba, pakai itu. Aturan mainnya sebagai Gitu. Pakai basis nggak sih Ner? Kayak 10 gitu. tuh. Ya. Jadi kalau di Excel log dulu baru dikali 20. Betul nggak? Iya Pak. Hah? Iya kayak gitu Pak. Iya benar Pak. Benar. Udah dibagi Pak. Hah? Ya kan ini hasil dari sini. Oh iya. Ya, jadi log dulu dikali 20. Contoh aja di sini nih. Sama dengan log Elah. Digit 1 itu nanti akan bergantian positif negatif secara langsung ya. Kalau pertama digit satunya positif atau naik, ketemu digit 1 berikutnya, tak boleh 1 ke atas terus. Digit 0 ya tetap 0. Tapi di sini digit 0 ini berturut-turut. Tuh, sama kan? Kalau nanti ada 0 yang lompat, ketemu kan? Jadi jika ada digit 0 berturut-turut atau kelipatan itu 4, 8,
Ya. Jadi kalau pakai ini rumusnya di lock dulu baru dikali 20. Nah, ternyata di sini didapat bahwa grafiknya seperti ini nih. Ya. Jadi pada saat frekuensi 1 kilo itu merupakan penguatan tertinggi ya dibandingkan dengan frekuensi-frekuensi yang lainnya. Ya, kalau ini dia tidak begitu curam. Ya. Nah, kalau ini contoh aja nih. Ya, kalau misalnya ini mau diganti, ya jadi nanti menyesuaikan. Ya, misalnya ini mau diganti 5, secara otomatis kan berubah. Ya, menyesuaikan saja. Ya, kalau di Excel ini gampang. Tinggal kasih rumus, tinggal selesai. Nah, pada saat nanti kalian praktek, kemudian kalian mungkin nanti pada saat ujian, ya itu kan nggak bisa langsung buka Excel, ya, ataupun yang lainnya. Yang jelas itu hitung-hitungannya pakai manual, ya, atau pakai kalkulator juga nggak masalah. Sehingga nanti pada saat ditanya bagaimana gambar frekuensi respon dari data tabel ini, maka adalah ini. Ya, untuk yang penguatan tegangan kali. Kalau untuk yang desibel ya beda lagi ini. Ya. Tuh. Ya, jadi pada saat nanti kalian ujian sekolah, nah, ya kan. Dengan adanya ujian sekolah, dengan adanya grafik ini kalian bisa melihat ya kira-kira membaca bagaimana cara membaca tabel ini. Ya, jadi dari tabel ini didapat bahwa pada saat frekuensi 1 kilo itu merupakan frekuensi maksimal. Ya. Setelah itu frekuensi semakin tinggi, maka penguatannya juga akan semakin menurun. Ya, jadi dari frekuensi 100 Hz sampai dengan 1 kilo dia akan naik sampai dengan puncaknya pada saat frekuensi 1 kilo. Nah, setelah itu baru dia akan turun kembali ya menyesuaikan dengan besarnya frekuensi. Bisa dipahami anak sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau ada soal web seperti ini udah nggak masalah ya. Gimana, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Bedanya V yang gede sama V kecil itu apa, Pak? V gede sama oh ini sama aja ini kepo aja. Oh. Baik, itu aja, Pak. Ya. Udah ada yang lain? Ini kenapa kok A-nya gede, V-nya kecil? Ya karena untuk membedakan. Ya kalau A-nya besar, V-nya gede itu audio video. Tapi kalau ini amplitudo penguatan tegangan. Jadi ada AV, ada AI. Jadi ada penguatan tegangan, ada penguatan arus. Kalau AI berarti penguatan arus. Kalau AV berarti penguatan tegangan. Jadi seperti itu. Gimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup pusing apa cukup? Nggak pusing kok. Ngerti. Ngerti ya? Mantap, Pak. Hah? Farel ngantuk katanya, Pak.
kebiasaan. Nih di sini nih pada banjir semua tuh Ya, berdarah-darah. padahal terlalu gampang, Pak. Guys, mantep kalau terlalu gampang kan enak tuh. Itu yang Bapak tunggu-tunggu kalimatnya itu. Itu yang Bapak tunggu-tunggu kalimatnya terlalu gampang. Ntar jangan nyalain cipatan. Karena polaritasnya terbalik dengan bit violasi sebelumnya. Kalau ini kan rumus, kalau Bapak kasih soal ini langsung jawaban. Kalau ini kan nggak pakai rumus. Tugas kalian mau gampang saja di sini. Nah, ini bit violasi berikutnya kenapa negatif lagi? Karena dia mengacu pada bit tambahan. Kalau sudah ada bit tambahan, Kalian udah ada kelompok hari kan ya? Senin, Selasa, kalian prakteknya apa? Selasa. Kemarin apa kelompok piketnya? Selasa, positif lagi. Kenapa? Rabu, Kamis, Jumat ya? Kenapa, Pak? Kalian udah Bapak bagi kelompoknya Selasa, Kamis juga. Rabu, Kamis, Jumat kan? Udah Bapak udah dibagi belum kelompok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Pak. Ah, belum ya. Tiket Belum ya, Pak? Ya. Udah, Nah, yang berempat kan, Pak? bukan, pokoknya yang piket hari Selasa, piket hari Rabu, piket hari Kamis sama hari Oh, Jumat. udah. Udah tahu Tiket kan? berapa dari Senin, Pak? Tapi pada lupa, Pak. Nah, ini biar inget aja ini. Nanti Bapak bagi 4 kelompok. Bagi 4 kelompok. Ya. Ini tugasnya sama ini, tugasnya seperti ini nih. Nah, ini kalau misalnya piketnya hari Selasa berarti 0,1. Ini frekuensinya sama nih ya. Ini tugasnya nih. Ya, Pak. Ini frekuensinya sama. Ya, ini menyesuaikan piketnya nih. Kalau misalnya Selasa berarti 0,1. Ya. 0,1. Ya, kalau misalnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan nih, ini bisa dipahami nih soalnya nih. Bisa, Pak. Ya, jadi kalau misalnya VIN-nya hari piketnya Selasa, berarti VIN-nya 0,1. Ya. Kalau misalnya Rabu, berarti 0,2. Ya, bisa dipahami ini nih. Bisa, Pak. Tergantung hari piket, Bapak kasih. Yang Senin nggak ngerjain tugas. Bukan, kan nggak ada di hari Senin. Hari Senin kan piketnya piket semua. Oh iya, Lah, orang baru nih kayaknya nih Oh ya. iya, Pak. tuh. Oh iya. Kan udah Bapak bagi Pak. kan. Hari Selasa. Nggak tahu, Pak. Nah, kita piketnya Emang iya, Pak. Kelas sebelah tiap kali, hari, Pak. Pak, piket. Bukan, kamu kan hari Senin kan di ruang Nora kan. Hari Senin kamu di ruang Nora kan? Nora, Pak. Iya. Iya, Nora, Pak. Iya, di Nora, Pak. Di Nah. Nora. Rabu. Waktu itu udah Bapak kasih piket kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Katanya Udah. Itu Bapak nyebutinnya dari Senin sampai Jumat, Pak. Iya, Pak. hari Selasa. Hah? Dari Senin sampai Jumat. Waktu itu Bapak nyebutnya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Rabu juga di Nora, Pak. Emang Rabu di Nora? Iya. Rabu di Nora, Pak. Dia di Nora, Pak. Kalau yang Rabu di Nora, bagi Wah, baru, Pak. ya udah. Kalau gitu berarti
Berarti gini aja dah. Why you don't respond my question? Udah nih, dah. Kapan, where are you? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah ya. Iya, Pak. Udah. Jadi VIN-nya seperti ini. Orang gampang kok. Ya. Kemudian VOUT-nya. Zahira Kanza. Udah. Nah, tugas kalian nanti dibuat ya buat bikin frekuensi respon dari hasil ini. Bikinnya mau bertanya Pak, izin. Nah, Bikinnya di Excel apa di buku? di Excel aja. Oke. Ntar kalau Makasih. pas lagi di Pak, sekolah kalau ada baru- yang nggak punya laptop gimana, Pak? sampai kagak punya laptop. Diajit. Ya berarti tinggal di buku manual aja, ditulis di buku, terus dipoto. Paling hitung-hitung ini doang kan gitu. Oke, Pak. Oh ya, Jit aja kagak ngomong dia, oh, berarti punya. Kok malah Fatan ya yang ngomong. Ah. Ini soalnya udah di screenshot belum ini soalnya nih? Sudah. Udah, Pak. Udah ya. Pak mau nanya Pak, Ya. Kenapa? kalau misalnya di catatan kayak gitu berarti frekuensinya nggak diapa-apain Pak, buat pajangan doang dong Pak? Frekuensi kalau udah saat prakteknya kamu puter itu kan naik itu. Iya berarti di teorinya nggak diapa-apain kan berarti yang di Excel itu? Ya nggak usah. Itu tadi frekuensinya sesuai dengan soal. Frekuensi Iya, tetap. Jadi frekuensi. Ntar buat gambar frekuensi sendiri, Pak. Gambar frekuensi ya udah otomatis. Kalau misalnya di komputer kan otomatis tadi. Tinggal kalian masukin. gitu, Pak. Tinggal masukin rumus. Ya kan, rumus AV dalam satuan kali, rumus AV dalam satuan desibel. Gambarnya kan langsung jadi. Kecuali kalau yang nggak punya laptop baru manual. Grafiknya ada dua ya Pak? Apa gimana tadi? Grafiknya ada dua. Yang pertama AV dalam satuan kali, yang satu AV dalam satuan desibel. Oke Pak. Gimana? Ada pertanyaan lain? Aman, Pak. Dikumpul hari ini, ntar Bapak kasih drive-nya. Kan itu kan cuman masukin data, jebret udah jadi kan? Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Sacio, ada pertanyaan Sacio? Cukup, Pak. Cukup jelas? Jelas. Nah, Dapat. Abu Yazid gimana? Ada kendala? Aman, Pak. Aman. Patan? Mana Ah, Patan? saya. Nah. Ada kendala nggak? Itu apa, Excel saya itu nggak ada kuncinya, Pak. Nggak ada kunci. Apanya Ya, bisa terakhir Excel? kali saya restart laptop, terus saya lupa. Pakai Itu apa, spreadsheet, Pak? pakai spreadsheet.
Ya Spreadsheet udah ntar Fatan. Oh, spreadsheet. Enggak, Ki, enggak. Ya, ya. ya pokoknya nih yang Bapak mau tugasnya ada tadi tabelnya ya kan. Kemudian ada grafik frekuensi responnya. Seperti itu. Gimana? Ada hal lain? Nah, sampai di sini tadi, apakah masih ada yang belum paham? Kangen sekolah, Pak. Udah ya? Ini tinggal 22 orang. Kemana nih? Ntar nggak tahu lagi nih. Gua laptopnya mati, Pak. Oh ya udah. Berarti Bapak harap tugas yang tadi segera diselesaikan ya. Bapak rasa sih enggak. Kenapa? Individu. Individu lah. Masa ini kan cuman pembagian tadi apa Iya. Senin Selasa Rabu hanya biar beda. Ya, Pak. Iya, Pak. Keenakan kalau kelompok ada yang cuman doa doang ini Arel. Bener. Kayak ada apa, Pak? Ya pokoknya itu tugasnya individu. Nanti akan Bapak share uploadnya ada di mana. Ya lewat Baruna ntar. Ya gimana ada pertanyaan lain mengenai tugas kali ini? Aman, Pak. Ya sebelum ditutup kalau misalnya tidak ada pertanyaan silakan diaktifkan dulu videonya. Pengen tahu nih tadi Bapak ngomong jelasin ini orangnya ada apa enggak nih di depan kan gitu. Lah percuma nih Bapak udah jelasin gini, ada yang masih ngucek-ngucek mata. Patan ini baru ngepakai bajunya ini bisa sambil tidur-tiduran ini. Mana ya Haitami, mana Haitami? Ilham, Ais, Dava. Dan jangan-jangan Bapak lu nerangin ini orangnya pada kemana ini? Mana si Dava nih sama Ais nih? Rifki Haitami mana Rifki Haitami? Hadir, Pak. Nah, coba diaktifin kameranya dulu. Ataya mana Ataya? Haitami. Pak, ini Ngelek. Sama. Ngelek Kamera apa saya ngelek juga. Wah, lah. Ini Pak. Belum pakai baju tuh, Pak. Ih, Tetap demi cantik Allah, deh. IT. Tapi kalau sebelumnya tidak ada bit tambah. Ya udah kalau gitu ya. Ini udah Bapak lihat nih, waktu masih ada, jangan sampai ya itu Bapak pengalaman. Misalnya Bapak udah ini selesai ditutup, sengaja kan Bapak keluar paling terakhir nih. Bapak diemin aja itu. Itu masih aja login udah 30 menit berlalu. Otomatis kan kemana itu orangnya. Baik anak sekalian, ya mudah-mudahan besok Minggu kita bisa belajar secara luring ya karena kalian baru masuk, kemudian ada beberapa hal yang harus dikerjakan sehingga efektivitas kegiatan kalian ya agak sedikit terganggu ya perihal terkait dengan PJJ. Namun demikian ya dari pemerintah, dari Pemda yang menginginkan kalian itu merasa aman. Itu kalau misalnya belajar masih bisa di rumah, tapi kalau misalnya ada musibah di jalan kan itu diminimalisir. Ya, kalau bisa diminimalisir, ya maka itu merupakan suatu pausan. Ya, terima kasih anak-anak sekalian terkait dengan pertemuan kita pada siang hari ini. Ya Bapak harap dengan tadi kata Fatan itu gampang kan gitu kan. Ya mudah-mudahan pada saat nanti praktek itu tidak mengalami kesulitan karena itu terkait dengan nanti USK kalian atau mungkin nanti kalian pada saat melamar pekerjaan dan sebagainya menemukan soal-soal tersebut ya atau ujian sekolah itu sudah bisa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ya sehat-sehat selalu. Salam untuk orang tua di rumah bahwa kegiatan PJJ ini pada hari ini ada tambahan ya karena di sekolah ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk belajar maka diadakan PJJ.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya. Amin. Masuk ke Pak. Ya, nanti diinformasikan lagi. Besok PJJ Pak ya. Hujan. Ya nggak tahu kalau hujan gede kayak tadi ya. Hujan PJJ badai. lagi. Nanggung Pak. Amin. Tanggung. Oh, masih pada banjir tuh. Banjir Pak depan. Banjir. Nah, itu masih banjir. Belum kering. Semana Pak banjir? Hah? Banjirnya semana Pak? Ya, sedengkul. Tengkul siapa Pak? Ya, sedengkul anak kecil. Oh anak kecil. Tengkul daun. Saya tuh. Manisnya lagi di pantai. PJJ. Nggak tahu nanti diinformasikan. Kalau hujan ya udah. Ya, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak izin keluar Pak ya.